Tatapan penuh dendam Justin Hubner. Sebut kekalahan 4-0 lalu adalah tim yang berbeda. Justin, sekarang kami tim yang solid. Media Qatar guncang. Semua perangkat pertandingan berasal dari Qatar. Netizen Qatar, kami ingin Australia yang menang. Nasib pelatih Australia Graham Arnold di ujung tanduk. Federasi Sepak Bola Australia, jika kembali kalah, kami akan evaluasi dia. Simak info selengkapnya hanya di Sports Timnas. Jangan lupa juga like dan komen serta berikan tanggapan menarik kalian untuk laga nanti malam. Justin Hubner menatap laga versus Australia nanti malam sangat serius. Dalam jumpa konferensi pers yang dia lakukan bersama Shin Tae-yong kemarin sore, dirinya mengatakan kalau masih menaruh dendam kepada Australia di Piala Asia dulu. Saat itu Indonesia memang harus mengakui keunggulan timnas Australia dengan skor telak 4-0. Laga itu berlangsung di babak 16 besar Piala Asia, yang akhirnya juga menghentikan langkah Indonesia saat itu. Namun menariknya, menurutnya itu adalah tim yang berbeda dengan sekarang. Karena pada saat itu pemain timnas Indonesia belum punya banyak pemain diaspora yang memperkuat timnas. Saat itu memang belum ada Bang Jai, Kelvin Verdong, Tom Haye, Ragnar, Nathan Choaon, dan Marten Pas. Praktis dengan penambahan nama-nama pemain seperti di atas menurutnya membuat timnas Indonesia jauh lebih solid. Kendati memang dia juga mengetahui kalau secara kekuatan di atas kertas Australia masih unggul. Namun secara langsung di atas lapangan dia mengatakan kalau Indonesia akan meladeni permainan Australia nantinya. Pertemuan terakhir melawan Australia di Piala Asia 2023 sebenarnya kami tidak bermain buruk. Di babak pertama bahkan kami punya kesempatan unggul. Namun pada akhirnya kami kalah, ucap Justin Hubner. Kami berkembang banyak. Beberapa pemain baru dengan kualitas yang bagus juga sudah datang. Sekarang kualitas kami terus meningkat. Level permainan kami sekarang sangat bagus. Kami siap menghadapi Australia besok, tutup Justin Hubner. Kalau dilihat dari komposisi timnas saat ini dengan timnas yang pada saat jumpa Australia di Piala Asia dulu memang sangat berbeda. Adapun beberapa nama-nama yang starting adalah Hernando penjaga gawang, lalu ada 3 center back Jordi Amat, Sandy Walsh dan Elkan Banggot. Di tengah ada Justin Hubner, Ivar Jenner, lalu sebelah kiri ada Shain Patinama dan Asnawi. Sedangkan 3 di depan ada Rafael Struijk, Jakob Sayuri dan juga Marcelino Ferdinand. Tentu komposisi itu berbeda jika melihat dari susunan line up timnas saat melawan Arab Saudi kemarin. Kalau pemain bisa tampil dengan konsentrasi penuh, tidak melakukan kesalahan di lini pertahanan sendiri, gua yakin sih kalau Indonesia bisa win. Apalagi di lini belakang udah ada trio Bang Jai, Hubner dan Rizky Ridho, plus penjaga gawang top Marten Pas. Media Qatar guncang, semua perangkat pertandingan berasal dari Qatar. Netizen Qatar, kami ingin Australia yang menang. Timnas Indonesia dan seluruh supporter nampaknya harus dibuat was-was oleh perangkat pertandingan yang akan memimpin laga versus Australia nanti malam. Pasalnya, seluruh perangkat pertandingan itu akan dipimpin oleh wasit asal Qatar. Mulai dari wasit utama, cadangan, asisten wasit, bahkan wasit di VAR room juga akan dipimpin oleh wasit asal Qatar. Hal itu sebenarnya menjadi tanda tanya. Kenapa bisa seperti itu? Hal itu kembali mengingatkan supporter Indonesia dengan masa kelam disahkannya gol Irak ke gawang Indonesia pada Piala Asia kemarin. Saat itu yang memimpin pertandingan adalah wasit asal Qatar Salman Falahi, yang mana dia juga akan memimpin laga nanti malam. Media Qatar sendiri menjelaskan, kalau itu bisa saja terjadi sesuai dengan apa yang sudah diinstruksikan oleh FIFA dan AFC. Namun beberapa supporter di Qatar menjelaskan, bahwa mereka lebih berharap Australia menang di laga nanti malam. Seluruh perangkat pertandingan di laga Indonesia versus Australia akan dipimpin wasit dari Qatar. Kami tentu mengapresiasi hal tersebut sebagai kebijakan dari FIFA dan AFC di Asia, tulis media Qatar. Sedangkan supporter Qatar berimbuh, kalau mereka lebih berharap Australia menang di laga nanti malam. Hal itu mereka jelaskan dengan kalkulasi di atas kertas, yang mana Indonesia menurut mereka belum punya level top dan sama dengan Australia. Dengan kekuatan yang ada saat ini, Australia adalah tim yang difavoritkan menang. Mereka memang bagus di laga melawan Arab, tapi saya pikir level mereka Indonesia belum sama dengan Australia, tulis salah satu supporter Qatar. Nasib pelatih Australia Graham Arnold di ujung tanduk, Federasi Sepak Bola Australia,
Jika kembali kalah kami akan evaluasi dia. Pelatih Australia Graham Arnold nampaknya harus mempersiapkan diri untuk nganggur ke depannya. Jika pada laga nanti malam kembali kalah melawan Indonesia di GBK. Hal itu memang sudah diperingati oleh Federasi Sepak Bola Australia kemarin. Usai kekalahan memalukan di kandang sendiri melawan Bahrain. Dengan catatan minor itu, praktis jika kembali kalah, isyaratnya akan ada pemecatan dari Federasi Sepak Bola Australia. Kendati Graham Arnold sendiri masih sangat optimis kalau timnya bisa menang. Namun sangat menarik tentunya jika melihat tim kuat Australia menderita 2 kekalahan beruntun di laga awal. Bahrain yang secara peringkat berada di peringkat 80 kemarin. Sedangkan Australia yang notabene berada di 24 dunia harus menerima malu luar biasa. Tentu Indonesia bisa saja mengalahkan Australia. Kenapa tidak kalau melihat performa timnas kemarin melawan Arab Saudi di Jeddah? Kami sudah peringatkan dia seusai kalah memalukan lawan Bahrain. Itu adalah poin penting tapi kami tidak mendapatkannya. Melawan Indonesia kami tidak ingin kembali kalah. Jika kalah tentu akan ada konsekuensi yang akan kami berikan, ucap Federasi Sepak Bola Australia.